Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah? Salam sehat, tetap semangat, dan tentunya senantiasa Allah akan memberikan penjagaan, perlindungan kepada kalian semua, dan munajatlah kepada Allah agar kita senantiasa diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita fikih di bab selanjutnya di kelas 7. Sekarang kita buka di bab kedua tentang tata cara bersuci. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana alat bersuci, ada benda cair, ada benda padat, kemudian macam-macam najis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami oleh kalian sebagai sebuah ilmu dan pengetahuan, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lihat buku kita di halaman 12 kalau tidak salah. Di situ ada beberapa gambar. Gambar pertama kalian lihat di situ ada gambar orang sedang melakukan wudhu. Kemudian gambar kedua kita lihat ada gambar orang sedang melakukan mandi. Dan kemudian gambar ketiga ada orang sedang duduk di atas pesawat, kemudian sedang bertayamum. Nah, gambar keempat ada kata-kata sholat tidak bersuci, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita gambar-gambar ini adalah perilaku bersuci. Pertama, bersuci bisa dengan wudu. Kedua, bersuci bisa dengan mandi. Kalau berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sedangkan tayamum bisa menghilangkan hadas kecil, bisa juga menghilangkan hadas besar. Namun demikian kalau dalam keadaan darurat. Nah, ini penting bagi kita. Dengan gambar nomor 4 kita harus memahami bersuci. Kenapa? Sebab amal ibadah yang tidak bersuci, misalnya sholat, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lihat selanjutnya adalah pengertian toharoh. Toharoh itu adalah berasal dari bahasa Arab, ya. Toharoh itu berasal dari bahasa Arab, ya. Artinya adalah bersuci. Kemudian salah satu di antara keistimewaan dalam Islam yang menonjol adalah bagaimana agama Islam begitu perhatian terhadap kesucian, kebersihan seseorang. Kalau kita bedah, kita kaji, tidak ada agama lain kecuali Islam yang begitu peduli bagaimana pentingnya kebersihan, pentingnya bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan itu menjadi sebuah slogan-slogan di kelas, misalnya at-tuhuru satrul iman, ya, kebersihan itu adalah cabangnya iman, atau an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Bahkan itu menjadi sebuah slogan-slogan yang banyak kita saksikan di berbagai tempat. Ini menunjukkan bahwa Islam begitu agama yang paling peduli terhadap kebersihan seseorang. Nah, perlu digarisbawahi, bukan hanya kebersihan jasmani, juga kebersihan rohani. Ya, ini sangat berkaitan erat sekali. Kalau jasmani adalah kebersihan yang bersifat fisik, lahiriah, sedangkan rohani adalah kebersihan yang bersifat tentunya
batin, kotoran-kotoran batin berupa dosa, perbuatan maksiat, ya misalnya apa, sifat syirik, hasud, dengki, sum'ah, takabur, riya, bahkan penyakit-penyakit hati itu harus dibersihkan. Itulah kebersihan rohaniah yang amat sangat begitu diperhatikan dalam Islam. Nah, kemudian dalam Al-Quran banyak sekali keterangan-keterangan atau bahasanya dalil-dalil yang menunjukkan tentang begitu pentingnya kebersihan. Misalnya dalam surat Al-Mudassir Allah mengatakan wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi kita harus memakai pakaian yang bersih, jangan biarkan pakaian-pakaian kita kotor. Sebab pakaian kotor bukan hanya tersarangi oleh kuman, bakteri atau virus penyakit, bahkan juga bisa menyebabkan membawa najis yang tidak nyaman dipakai dan tidak menyebabkan tidak sah dipergunakan untuk beribadah. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, ini dalil tentang bagaimana Islam begitu mementingkan tentang kebersihan. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, saya katakan tadi toharo ya, dari bahasa Arab itu secara bahasa berarti bersih dan suci. Jadi kalau kita mendengar kata-kata toharo artinya bersih dan suci atau bersih atau suci. Nah, sedangkan menurut istilah, apa menurut istilah toharo itu? Toharo itu yaitu menyucikan dan membersihkan badan, pakaian dan tempat serta benda-benda lain dari najis dan hadas dengan alat-alat tertentu yang ditetapkan oleh agama. Sehingga apabila seseorang mengerjakan ibadah, maka ibadah itu menjadi sah. Jadi toharo itu bersuci lahir dan batin menggunakan alat-alat tertentu, bersuci dari apa? Hadas dan najis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sehingga menjadi sah ibadah kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, toharo menempati kedudukan yang begitu penting di dalam apa? Ibadah, bahkan menjadi syarat sahnya ibadah tertentu. Misalnya apa? Setiap orang yang akan mengerjakan sholat ya dan tawaf itu diwajibkan untuk bertoharo. Seperti apa? Berwudu. Kita mau sholat berwudu dulu ya, atau kalau tidak berwudu tayamum kalau tidak ada air, atau kalau kita punya hadas besar kita mandi dulu. Nah, ini begitu penting menjadi persyaratan syarat sah ibadahnya. Kata Rasulullah, at-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Khudri. Kemudian dalam hadis lain kata Rasulullah, la yaqbalullahu sholata bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat orang yang tidak bersuci. Tuh, saking pentingnya bersuci. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengatakan al-islamu nazifun fatanazzahu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadzifun. Islam itu bersih, oleh karena itu bersucilah kamu semua, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Karena itu anak-anakku sekalian, mulai perhatikan kebersihan kita. Kebersihan rumah kita, kebersihan kamar kita, kebersihan pakaian kita yang kita pakai, kemudian juga membiasakan diri hidup bersih, karena itu bagian dari iman, begitu pentingnya untuk kita amalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah firmankan begitu. Sungguhnya Allah amat mencintai orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi dalam pembahasan yang begitu panjang lebar berdasarkan dalil-dalilnya anak-anakku sekalian, maka bersuci bisa kita menjadi dua bagian. Satu, bersuci yang disebut bersuci lahiriah. Tuh, ya kita bagi sekarang dari pembahasan yang panjang itu. Satu, bersuci
dari yang sifatnya lahiriah. Nah, beberapa contoh yang bersifat lahiriah misalnya bahasanya apa ya? Lahiriah itu hisiah, yaitu membersihkan badan kita. Ya, itu lahiriah. Kemudian membersihkan tempat tinggal kita yang kita diami, rumah kita, halaman kita, dapur kita, kamar kita, ya. Terus lingkungan kita dari segala kotoran. Jangan biarkan saluran air, got-got macet dalam lingkungan kita yang menyebabkan kalau turun hujan bisa menyebabkan jadi banjir. Karena itu ini termasuk kategori yang bersifat lahiriah. Nah, bersuci ini yang hisiah ini terbagi kepada dua bagian. Ada membersihkan atau bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas. Kalau bersuci dari najis adalah kita berusaha apa? Menghilangkan, ya, dan membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan, tempat, atau barang yang terdapat najis atau kotorannya. Nah, cara membersihkan najis itu sesuai dengan apa? Dengan bentuk atau jenis kotoran yang dihilangkan. Ya, ada najis mukhofafah yang kita bersihkan dengan cara memercikan air, ada najis mutawasitoh yang cara membersihkannya dengan cara dibersihkan sampai hilang rupa, rasa, dan bau. Kemudian ada najis mughaladhah yang kita bersihkan dengan cara apa? Dengan cara membasuh 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah dan air seperti yang lalu sudah kita bahas. Kemudian bersuci dari hadas. Nah, bersuci dari hadas ini adalah membersihkan hadas dengan cara berwudu. Hadas itu apa? Keadaan yang tidak suci karena kita diponis membawa hadas. Nah, cara membersihkannya sesuai dengan hadas itu sendiri. Ada hadas kecil dengan cara berwudu atau tayamun. Ada hadas besar dengan cara kita apa? Kita bersihkan diri kita dengan cara mandi. Nah, kemudian yang kedua, bersuci secara batiniah. Kalau bersuci secara batiniah, yaitu menghilangkan dan membersihkan jiwa diri kita dari segala kotoran batin, ya, berupa apa? Berupa dosa, maksiat, kotoran batin seperti apa? Syirik, hasud, dengki, seperti saya sudah sampaikan tadi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membersihkan itu, batiniah itu, dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah. Dan kemudian setelah bertaubat kepada Allah, berniat tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut. Bertobat, kita baca istighfar, ya. Astaghfirullahaladzim, itu salah satunya ba'da sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itulah pembahasan kita anak-anakku sekalian tentang toharoh. Pertanyaannya yang pertama, apa yang dimaksud dengan toharoh menurut bahasa dan istilah? Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah sebutkan macam-macam toharoh. Yang ketiga, jelaskan pengertian toharoh lahir dan pengertian toharoh batin. Itu saja soal yang saya sampaikan. Sampai berjumpa pada pertemuan dan gelombang yang sama tentunya di channel ini. Tentunya salam sehat, tetap semangat kita dalam belajar karena kita ingin meraih masa depan yang lebih sukses lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.